Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Di masjid ini saya disuruh menjelaskan tentang makna dari dua kalimat syahadat itu. Insya Allah sudah dibahas lebih dari 100 kali, 100 macam penjelasan mengenai dua kalimat syahadat itu. Makanya kalau kita itu melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya memang enteng dilafalkan. Tapi kalau dikaji itu ya banyak sekali maknanya supaya bisa diamalkan. Kalau sholat itu diamalkan, zakat diamalkan, puasa diamalkan, syahadat juga diamalkan. Diamalkannya syahadat itu dicari makna-maknanya, lalu diuraikan, lalu bisa diamalkan. Fasyahadatu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sa'iri arkanil Islam. Syahadat dengan maknanya diuraikan itu hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun Islam. Dalam kitab yang lama itu ada hadis sahih begini, Mas. Nabi Musa itu sekali tempo minta sama Allah, ya Rabb, alimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan, ajarilah aku satu kalimat, yang kalimat itu saya selalu pakai ingat kepada Engkau dan selalu saya pakai zikir. Apa jawabannya Allah? Ya Musa, kul la ilaha illallah. Musa, ya la ilaha illallah itu dipakai zikir, ingat sama aku. Jawabannya Nabi Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, ya Allah, kalau cuma melafalkan ya semua orang sudah bisa. Nah, ini saya tanya yang hadir ini. Kalau tadi jawabannya ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadza, ya Tuhan, kalau cuma melafalkan semua orang ya apa? Bisa. Nah, saya tanya sekarang. Kalau ada orang kafir asal dia mau saja disuruh muni la ilaha illallah, bisa enggak? Saya tanya, bisa saja. Bisa apa enggak kira-kira? Nah, ya gitu, biar saya semangat. Ya, 1, 2. Kalau ada burung diajari la ilaha illallah, bisa enggak? Ini yang saya tanyakan melafalkan saja, bisa enggak? Bisa. Ini tidak cerita nih, tidak ada burung. Ya. Maka jawabannya Nabi Musa tadi benar. Ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadza. Ya kalau cuma melafalkan itu ya sudah bisa. Kalau pakai bahasa Jawa, Mas, anu gak takon, aku gak akan begitu. Tapi apa jawabannya? Ya Musa, nah ini, tolong saya mentidani tangan saya ini, kanan sama kiri. Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma'lat bihinna la ilaha illallah. Musa, kamu saya beritahu ya,
Umpama dunia itu dengan seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi, langit dengan seisinya, artinya saya kenikmatannya itu dilipatkan 7 kali lipat lagi. Selain dari aku, ditaruh di daun timbangan yang satu, la ilaha illallah ditaruh di daun timbangan yang lain, berat la ilaha illallah. Berarti yang naik yang mana? Tangan saya ini. Ibaratnya, ini tidak sebenarnya. Ibaratnya yang di tangan kanan ini adalah dunia seisinya, langit seisinya dilipatkan 7 kali lipat lagi. Ini la ilaha illallah ditimbang berat la ilaha illallah. Berarti yang naik sampai bingung ya. Berarti apa? Yang naik yang kanan toh? Berat mana? Kiri. Berat mana tadi mas? La ilaha illallah kan? Apa maksudnya? Jadi jangan main-main dengan itu. Nah, kalau pakai bahasa sederhana, orang mencapai kenikmatan dunia segala-galanya terpenuhi, mau segala-galanya. Orang itu luar biasa. Kalau jenengan saya itu kan kemana-mana naik motor, naik mobil, itu naik jet ini, misalnya luar biasanya. Naik apa tadi? Jet. Sembarang punya. Pertanyaan saya, ada batasannya enggak? Ada? Kalau kenikmatan akhirat, ada batasannya dalam iman kita? Ya enggak ada. 1, 2. Kalau dunia itu dibangun dengan menggunakan seluruh asetnya dunia, kekayaan dunia, ya, atau jangan itu Indonesia saja. Mohon maaf ini bukan politik. Semua kekayaan dipakai untuk membangun APBD, APBN, tidak ada yang bocor. Semua dipakai sesuai dengan yang diprogramkan. Pertanyaan saya, ada jaminan orang Indonesia jadi baik? Ya? Enggak, jawaban saya benar. Tapi kalau dibina dari sisi akidahnya tadi, tauhidnya, mas, orang itu dimintai pertanggungjawaban dengan akidah kita. Sampai negara, sampai ngambil duit negara, sampai ini itu akan dimintai sama Allah, bisa disiksa. Kalau itu diyakini betul orang Islam seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini, ada jaminan orang Indonesia jadi baik? Pasti. Mengapa tidak dimulai dari ini dulu? Membangun umat dan masyarakat. Ini loh, saya sudah pernah terangkan, Nabi itu membangun umat dan masyarakat, itu dimulai dengan marhalatul tauhid. Tauhid dulu. Baru yang kedua marhalatul ukhuwah, persaudaraan. Baru yang ketiga al-istiqdad, persiapan. Baru yang terakhir tahqiqun nasr, ada kemenangan. Jadi urut-urutannya ini benar. Nah kalau membangun masyarakat itu urut-urutannya tidak betul, ya kacau, balik Nabi tidak karu-karuan itu. Tapi Nabi tidak, tauhid dulu, baru orang itu disatukan. Bukan hanya orang muhajirin sama orang ansor, tapi orang Islam dengan yang bukan muslim. Satu dalam arti bermuamalat, bukan satu dalam arti akidah. Tidak, beda. Lakum dinukum waliyati. Nah, mengapa saya memulai dengan 2 makna kalimat syahadat tadi? Ya, nah sekarang saya menerangkan syahadat tentang Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 3-4 bulan yang lalu sudah saya terangkan dan hampir setiap ngaji sudah saya sebutkan. Syahadat tentang Rasul itu ada 5 poin maknanya. Ada berapa mas? 5. Di tempat pengajian yang lain ibu-ibu itu ada yang tanya gini, Ustaz kok 5? Apa ada hubungannya dengan balonku? Enggak. Ya, 1, al-imanu bi annahu mursalun min indillah. Percaya ini orang utusannya Allah. Oh. Jenengan enggak pernah ketemu. Tapi berita mutawatir dengan berbagai dokumentasinya meyakinkan kita bahwa di dunia ini pernah ada orang yang namanya Muhammad. Kita imani sebagai utusannya Allah. Bukan hanya kita berislam dari bapak saya Islam, ibu saya Islam, saya dari Islam, enggak. Jadi Islam, enggak. Tapi banyak dokumentasi yang menyebutkan keberadaan Muhammad itu pernah ada.
Al-imanu bi annahu mursalun min indillah. 2, nusaddiquhu fi ma akhbara. Apa saja yang diceritakan oleh Nabi dibenarkan. 3, nuti'uhu fi ma amara, mentaati yang diperintah. Saya tanya, ini termasuk banyak ini ngaji zuhur ini. Orang mendengarkan tausiah pengajian begini ya, ceramah walaupun cuma 30 menit. Ini termasuk yang diperintah Nabi apa bukan? Enak mana tadi habis sholat kemudian balik nyeruput kopi di warkop itu dibandingkan dengan mendengarkan pengajian 30 menit. Enak mana Mas? Enak di masjid sambil nyeruput kopi kan begitu. Bapak-bapak kalau pengajian subuh itu saya bodoh begitu. Ayo Pak, jangan itu habis subuh enak mana 45 menit mendengarkan pengajian dibandingkan dengan pulang nyeruput kopi. Jawabannya, enak di masjid sambil nyeruput kopi Ustaz. Itu namanya nuti'uhu fi ma amara. Yang keempat, wa natruku ma naha anhu wa zajara, meninggalkan yang dilarang. Yang kelima, wa na'budullaha bima syara, beribadah kepada Allah menurut yang disyariatkan oleh Nabi. Jadi fungsinya Nabi itu menjelaskan as-silah bainal abdi wa rabbih. Ya, jadi Nabi itu mas fungsinya menjelaskan caranya manusia berkomunikasi antara dirinya dengan Rabb, dengan Allah. Gimana caranya? Ada dalam bentuk sholat, ada dalam bentuk itikaf, ada dalam bentuk zikir, ada bentuk istighfar dan sebagainya. Itu semuanya adalah as-silah, hubungan antara al-abd wa Rabb, antara hambanya itu dengan Allah. Yang ngajari siapa? Nabi. Sekarang 2024, jelas kita semuanya tidak pernah ketemu Nabi. Saya tanya, apa perintahnya Nabi yang harus setiap saat dibaca oleh kita supaya besok dapat syafaatnya Nabi? Saya menjawab, sholat. Oh ya, benar. Tapi tadi saya kan bilang yang bisa menjawab dengan benar tidak saya beri hadiah. Iya Mas, baca salawat. Jangan dikira orang baca salawat itu tidak bagian daripada yang diajarkan. Dalilnya ada. Coba adik-adik yang bawa HP-nya ada Qur'annya. Sampai lihat surat 33 ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini sudah mulai dari kecil diterangkan ayat ini. Ya. Ada bahasa Indonesianya? Kalau tidak ada nanti saya sendiri yang baca terjemahnya. Surat 33 ayat 56. Monggo nggih. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Saya tanya, sholawatnya Allah gimana? Allah itu loh bersolawat sama Nabi. Loh iya Mas? Iya. Ya. Kamu katanya siapa? Nah itu. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Yang saya tanyakan, sholawatnya Allah apa? Jawabannya gampang. Sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji ini hambanya yang luar biasa. Salah ditegur sama Allah. Tutur katanya enak. Dipilih sama Allah. Tidak pernah satu tetes pun mengambil yang bukan haknya. Jadi orang begini dibanggakan sama Allah. Sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Itu dipuji, ditunjuk-tunjukkan sama malaikat. Ini ada hambaku yang luar biasa. Berarti jenengan dan saya, bukan nabi, bukan rasul, bukan syekh, bukan wali. Kalau bisa menelusuri jejak akhlak seperti nabi, itu dimuliakan sama Allah. Tak selipkan sedikit ya, sedikit aja. Mas, ini ada orang baik, orang jujur, orang ikhlas,
Zahirnya begitu, dalamnya kita nggak tahu. Difitnah sama seorang B, terus difitnah macam-macam lah. Lalu seorang B ini dapat musibah, dapat bencana. Pendapatnya masyarakat apa tentang seorang B ini? Itu di tauhid nggak ada, Pak. Nggak ada. Tapi benar ya Pak Ustadz, B ini ada musibah terus sih, yang sepedanya, yang anaknya, yang sakit. Oh, enggak begitu. Ini orang baik, kekasihnya Allah, dimuliakan sama Allah, lalu difitnah, maka yang balas ini siapa tadi? Bukan dari A ke B, enggak. Kualat itu maksudnya kan ini bisa membalas, ini jadi sengsara, enggak. Allah yang balas. Itu sudah saya terangkan di kitab yang lama itu, kitab Tauhid itu bab 15. Kira-kira dihitung tahunnya dengan sekarang itu mungkin 6 tahun atau 7 tahun. Jangankan 6 tahun, 7 tahun. Jumat kemarin khotib itu menerangkan apa, wis lali kok, ya kan? Itu iya. Jadi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Allah memuji nabinya. Masa katanya nabi itu nggak boleh dipuji-puji. Itu kalau manusia kepada nabi, Mas, ada banyak penjelasan. Tapi kalau Allah yang memuji ya terserah. Sama dengan orang sumpah itu loh. Kalau manusia sumpah ya harus pakai nama Allah, tidak boleh nama yang lain. Kalau Allah yang sumpah, terserah. Ada Allah sumpah demi matahari, wasyamsi, demi malam, walaili, boleh. Kalau manusia, tidak boleh. Yang boleh manusia itu demi kian, nah itu boleh demikian. Ya. Kemudian malaikat tadi, wal malaikatu yusholluna sholatul malaikati wa du'a ilahu. Para malaikat itu diperintah sama Allah untuk mendoakan Nabi Muhammad. Lanjut Pak terjemahnya, monggo. Hai orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi. Ya. Dan ucapkan assalam dengan penghormatan kepadanya. Inna Allaha subhanahu wa ta'ala akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyhi wa habibihi indahu fil mala'il a'la bi'annahu yuthna alaihi. Dengan ayat itu tadi, Mas, itu Allah mengabarkan kepada seluruh manusia, penduduk bumi dan para malaikat, bahwa ada hambanya yang dimuliakan sama Allah tadi. Dan Allah kemudian, malaikat tadi diperintahkan membaca salawat, mendoakan. Tsumma amara Allah Ta'ala ahlal alam as-sufla bis-salati alaihi. Nah, orang yang percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul diperintahkan membaca apa tadi? Salawat. Nah, berarti berdasarkan dalil surat Al-Ahzab 56, baca salawat itu ibadah apa bukan? Halo? Ibadah. Wes, jenengan simpen. Oh, itu bagian dari ibadah. Jawabannya iya. Nah, sekarang saya tanya. Kalau ada orang yang tidak beragama Islam, tanya sama sampean. Padha nomi, Mas, itu nabimu masih didoakan oleh umatnya ya, dengan cara membaca sholawat. Berarti nabimu itu belum selamat. Kalau itu kan, ya Allah berikanlah keselamatan kepada Nabi kami Muhammad sebagaimana Engkau berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Berarti belum selamat nabimu. Kalau ada orang yang tidak beragama Islam, tanya sama sampean kayak begitu, sampean jawabnya gimana? Halo? Belum ada yang pernah tanya? Untung belum ada yang tanya. Sampean panggil, sini Mas. Ngomong apa? Jangan dimarahi, terangkan. Saya orang Islam, berkeyakinan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Diperintahkan menurut surat Al-Ahzab baca sholawat. Itu maknanya dua. Satu, bagi saya umat Islam membaca sholawat itu lafal yang dari Nabi itu ibadah.
Kayak sampean menyanyi itu loh, kan ibadah toh. Bagaimana saya membaca itu ibadah. Ngaji ya ibadah. Nah, ini baca salawat ibadah. Satu. Dua, saya orang Islam membaca salawat untuk Nabi. Itu maksudnya bukan Nabi nggak selamat, enggak. Meyakinkan iman kita ini loh bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Ngerti maksudnya? Kalau Tuhan tidak perlu dibacakan doa keselamatan kepadanya, karena Tuhan itu sumber keselamatan. Benar nggak Mas? Halo? Iya. Sampeyan kok ketoke ketenggengen ngono ya. Tuhan itu sumber keselamatan, makanya sampean sholatnya tadi apa? Habis sholat Allahumma antas salam, kan begitu kan? Wa minkas salam, engkau ya Allah sumber keselamatan, dari engkau pula keselamatan ini. Jadi bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia biasa menerima wahyu. Nah, saya membaca sholawat itu meyakinkan iman saya bahwa Muhammad itu bukan Tuhan. Di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur yang boleh dituhankan. Kalau kepada Allah nggak boleh mengucapkan sholawat kepada Allah, itu nggak boleh. Semoga selamatlah Tuhan kami, Gusti Allah. Nah, itu nggak boleh. Karena Allah itu sumber keselamatan. Nah, sampean bisa balik tanya, sampean kan bolak-balik mendoakan Tuhannya sampean, semoga selamatlah Tuhan kami, Bapak kami yang di mana? Berarti Tuhanmu belum selamat. Nah, itu begitu. Sampean balik gitu. Ini bukan mengolok-olok, Mas. Tapi ini meyakinkan kita. Nah, di situ. Karena yang kita ilahkan itu cuma Allah saja, bukan yang lain-lain. Ini poin berikutnya. Nabi sendiri itu memerintahkan, "Wassallu alayya fa inna salatakum tablughni haitsu kuntum." Baca salawat kepada saya sebanyak-banyaknya. Bacaanmu salawat kepada saya itu sampai kepada saya di mana saja sampai berada. Sampai di Surabaya, di masjid ini, habis sholat, sebelum sholat, atau kapan sajalah, sebelum kerja, setelah kerja, baca salawat, pahalanya sampai nggak sama Nabi? Caranya? Caranya sampai ke Nabi gimana? Gampang jawabannya. Gimana Pak Ustadz caranya sampai ke Nabi? Bukan urusan kita, Mas, itu. Iya kan? Gimana caranya Allah menyampaikan sana? Bukan urusan kita. Tapi kewajiban kita disunahkan banyak-banyak membaca sholawat. Wah, faedahnya banyak. Orang yang baca sholawat sekali, man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu biha asyra, dibalas oleh Allah berapa kali kelipatannya? 10. Iya. Orang yang sering-sering baca sholawat, terutama fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat, ada jaminan besok di akhirat dapat apa? Syafaat. Kira-kira saya dan kita semuanya itu masih perlu syafaat Nabi apa enggak ya? Mas, di tauhid itu ini agak beda ya. Itu ada syafi', ada masyfu'. Syafi' itu calon yang memberi, masyfu' calon yang menerima. Kira-kira jenengan saya ini calon yang memberi apa menerima? Kira-kira yang delok perejengane menerima itu. Iya, ada prosesnya itu, karena syafaat itu miliknya Allah. Pada hari kiamat bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Ada keterangannya agak panjang. Begitu sampai abad Muhammad, ya Muhammad, irfa ra'saka, angkat kepalamu. Karena Nabi Muhammad sujud. Masya Allah. Ya. Waqul yusma, kamu ngomong, omonganmu didengar. Wasal tuto, kamu minta, permintaanmu akan diberi. Wasfa tu syafa, kamu mintalah supaya kamu bisa ada kewenangan memberikan syafaat, kamu akan diberi. Lalu karena syafaat itu miliknya Allah, Nabi Muhammad diberi izin untuk bisa memberi syafaat. Nah, syaratnya syafi' dan masyfu' tadi beda. Syafi' calon yang memberi itu diizini sama Allah, Nabi Muhammad tadi diizin.
Masfo diridhoi. Diridhoi apanya? Amal ibadahnya diridhoi. Makanya jenengan dan saya beramal ibadah menurut yang diajarkan Nabi pasti diridhoi sama Allah. Karena syarat ibadah itu dua. Satu, menurut yang diajarkan oleh Nabi. Yang kedua, diniatkan untuk siapa? Allah. Nah, wis. Berikutnya, masih ada waktu? Sedikit atau banyak? Nanti kalau banyak sampai masuk kantor terlambat. Fi hadhil ayati, ayat itu tadi yang dibaca, ya'murunallahu an nad'u li Rasulillah. Allah memerintahkan umat Islam itu supaya baca salawat sama Nabi. Tapi saat itu para sahabat ini tidak ngerti lafalnya gimana lafalnya. Nah, di situ. Lafalnya gimana? Kalau sholat oleh Nabi diperagakan. Ya, kalau ayatnya perintahnya begini, wa atimul hajja wal umrata lillah, tunaikan haji dan umrah. Caranya haji umrah oleh Nabi diperagakan. Gini, ikuti saya. Nah, tapi ini Mas, ayo tak tanya. Nabi caranya mengajarkan bacaan sholawat itu apakah diperagakan, apakah dilafalkan? Halo? Dilafalkan, karena mengajari. Maka ada banyak riwayat yang menyebutkan bagaimana caranya Rasulullah mengajarkan sholawat. Salah satunya ada di HP saya, mohon maaf ya. Riwayat-riwayat yang menyebutkan caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari para sahabat membaca sholawat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaik, fa kaifa nusalli alaik? Fa inna salam qad arafna. Nabi, itu kan ada perintah baca sholawat ya. Gimana lafalnya? Kalau salam kami sudah mengerti. Ketemu engkau, para sahabat menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, kitab ini menulis salah satunya, ada banyak riwayat tidak saya sebutkan semuanya. Afdalu sighatil sholati ala Rasulillah wa ma 'allamaha li ashabihi. Ini ada salah satu contoh salawat Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat yang sampai kepada kita. Ya, Nabi mengatakan kulu, ya, karena para sahabat tadi tanya, terus Nabi bilang kulu, tirukan omongan saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Saya bacakan riwayat yang lain lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sama dengan itu tadi ya. Yang lain lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada model yang berbeda lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dari beberapa yang saya baca tadi, jenengan mestinya rada apal. Tidak ada kalimatnya apa? Halo? Kalau yang diajarkan Nabi tadi gimana? Tidak ada kalimat apa? Boleh nggak orang baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tidak ada kalimat sayyidinanya? Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Terus saya tanya, kalau yang diajarkan oleh Nabi panjang begini dipotong, tidak dimasukkan di situ, boleh nggak? Diambil satu kata, dibuang, boleh? Halo? Zaman gak serius dibalik sekarang. Kalau ditambahin satu kalimat yang lain lagi, boleh nggak?
Saya itu Mas, mulai tahun 1980 jadi guru di Sepanjang. Ya, saya pernah seringkali ketemu murid saya di sini. Terus saya mau selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Protes. Bang sih, bacanya kok nggak pakai Sayyidina? Loh, saya mau menurut hadis ya Mas. Loh iya Pak, Nabi itu tidak mungkin salah cara ngajari. Nah, di hadis itu tidak pernah ada yang diajarkan, ya saya baca begitu. Pertanyaan saya, jawaban saya begitu tuh benar apa enggak kira-kira ya? Benar, saya main setuju. Kalau setuju saya main pakai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dari situ mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham ya. Mudah-mudahan tidak salah paham. Nanti saya terangkan berikutnya. Salawat badar, salawat in'am, salawat fatih, salawat nariyah, salawat munjiah, salawat tibil qulub, itu enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Udah itu aja. Saya sering ditanya, terus gimana Pak Ustaz caranya? Ya baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang otentik yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Nah, tak kasih perbandingan. Kalau ayatnya begini, ini merintah apa? Merintah apa? Mesti tahu sampean itu. Yang tahu mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk menelusuri perintah ayat ini. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah apa? Haji dan umrah. Itu caranya Nabi menjelaskan, diperagakan enggak? Boleh enggak salah satu manasik haji itu kita potong atau kita tambahin? Boleh. Contoh, adik-adik yang belum haji mudah-mudahan dimudahkan sama Allah ya. Lempar jamarat, kerikilnya berapa Mas? 7, ambil 10 boleh nggak? Ya makanya pertanyaan saya, pertanyaan memancing kok. Lemparnya berapa? Ambil 10 boleh? Tapi kan ada orang iseng, sampean bawa berapa? 8. Nah, daripada tak buang ya tak sekalian aja, pahalanya kan tambah banyak. Boleh nggak? Karena ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ibadah. Nabi menetapkan 7 ya 7. Oh, kalau begitu ayat tadi merintahkan haji dan umrah, caranya haji dan umrah mengikuti Nabi, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Ada satu lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah apa? Puasa. Syarat rukunnya puasa, batalnya puasa ikut Nabi apa buat sendiri? Ikut Nabi. Boleh ditambahi sendiri syarat rukunnya? Nah, menurut saya itu tadi juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Disuruh baca apa tadi? Maka menurut kitab tauhid, menurut para ulama tauhid, bacalah sholawat Nabi itu menurut yang diajarkan oleh Nabi. Ada keterangan tambahannya Pak. Wa fi hadhil ayati amara Allah taala an nad'u li Rasulillah. Ayat tadi yang dibaca tadi memerintahkan kita supaya membaca salawat Nabi. La nad'uhu min dunillah, bukan minta ke Nabi. Saya ulangi, bukan minta ke Nabi. Saya tanya, 2024 ada enggak orang yang minta tolong ke Nabi itu? Banyak. Cuma saya mau tanya lagi, nggak enak. Sampai pengalaman nggak itu? Ya. Di tauhid tidak boleh Mas. Ya. Saya carikan ya contohnya ya di sini. Ya. Madzahiru syirik. Adik-adik nanti kalau nggak percaya bisa dibuka di YouTube ya. Ada lafal begini, orang minta tolong sama Nabi. Ya imamar rusul ya sanadi anta babullahi wa mu'tamadi fi dunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi.
Wahai Rasul, imamnya para Rasul, engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia maupun di akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Boleh nggak dilafalkan? Kalau sampai tidak percaya, nanti ditulis, buka di YouTube, tulis ya Imam Ar-Rusuli ya Sanadi. Itu muncul banyak deretan grup qasidah-qasidah. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Saya tidak ngerti orang mana itu, apa Mesir, apa Irak, apa Iran. Dengan membawa rebana banyak orang itu yang dilafal-lafalkan itu. Dan itu semuanya adalah minta-minta ke Nabi, memuji-muji Nabi. Di tauhid tidak begitu. Ayatnya jelas, kita disuruh baca salawat Nabi, bukan disuruh minta sama Nabi. Tapi ada nasyid, ada qasidah yang itu tadi. Maka oleh penulis tauhid sampai dicarikan ini, mana qasidah yang minta sama Nabi itu. Nah, kalau tidak percaya buka ya Imam Ar-Rusuli, itu muncul semuanya. Saya kalau pray itu iseng itu mesti buka begitu untuk dicocokkan, bener nggak ini? Kok menjadi kritikan ini? Itu nanti bisa mengurangi nilai iman kita kepada Allah. Seolah-olah di dalam diri Nabi Muhammad ini ada unsur-unsur yang boleh dituhankan, padahal enggak. Nah, di situ. Jadi bukan minta kepada Rasulullah, malah ada tambahnya au naqra'u lahu al-Fatihah kama yaf'alu ba'dun nas. Atau kita membacakan Al-Fatihah untuk Nabi. Jadi kita baca Al-Fatihah dapat pahala enggak? Zahirnya kalau orang ngaji. Lalu pahalanya enggak diambil, dikirimkan siapa? Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Itu loh maksudnya. Itu kira-kira hitung-hitungan pahala antara sampean sama Nabi itu banyak mana pahala kira-kira? Itu apa? Ya. Ini mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Tapi tauhid ini meluruskan, menjelaskan yang sebenarnya. Yang diajarkan Nabi membaca salawat, mas mendoakan. Kalau sampean mendoakan orang tua begini, sampean mendoakan orang Islam sesama saudara begini. Tapi khusus Nabi lafalnya dari Nabi. Nah, di situ maksudnya tauhid itu, ya. Nanti dibahas berikutnya hal-hal yang tidak diajarkan Nabi itu apa saja, tapi populer di masyarakat. Lah orang Islam itu menurut tauhid mestinya membaca yang disunahkan, yang diajarkan Nabi jauh lebih banyak, lebih sering daripada yang apa? Yang tidak. Itu aja. Nanti kita bahas berikutnya lagi, ya. Orang ngaji itu di mana-mana jenengan diberi kesempatan sama takmir, entah waktunya tidak banyak, lumayan. Nanti lain lagi di tempat lain lagi begitu. Ada karakternya orang yang talabul ilmi itu, mas. Yastami'unal qawla fayattabi'una hasan. Mendengarkan, terus mengikuti yang terbaik. Lah yang terbaik di dalam agama itu bil adillah, pakai dalil. Bukan pakai perasaan, bukan pakai iman, tapi pakai dalil. Nah, seperti pesan ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Orang Islam itu wajib mengerti tentang Allah, mengerti tentang agama, mengerti tentang Nabi, pakai apa? Dalil. Itu aja, mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.